Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, saudaraku, dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 atau pada tanggal 10 Adar 2 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 30 ayat 29 sampai 30 yang berkata demikian, saudaraku. Dan haruslah engkau menguduskan semuanya itu sehingga semua itu menjadi maha kudus, segala yang bersentuhan dengannya akan menjadi kudus. Dan haruslah engkau mengurapi Harun dan anak-anaknya dan menguduskan mereka untuk bertindak sebagai imam bagiku. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang minyak urapan. Bapak yang memerintahkan saudaraku di dalam kelengkapan di kemah suci ini, saudaraku, di antaranya adalah adanya minyak urapan, saudaraku. Minyak urapan, saudaraku, merupakan minyak yang terdiri dari beberapa campuran rempah-rempah, saudaraku. Dia bukan hanya minyak saja, tapi ada rempah-rempah yang harus dicampur. Dan ini dapat kita lihat di dalam Keluaran 30 ayat 23 yang dikatakan, dan haruslah engkau mengambil bagimu sendiri rempah-rempah terbaik 500 sikal mur murni dan kayu manis balsem setengah dari itu 250 sikal dan batang kayu balsem 250 sikal, kayu teja 500 sikal menurut sikal kekudusan, dan 1 hin minyak zaitun. Jadi ada campurannya, saudaraku. Dan dihadapkan dengan kehidupan di dalam ibadah saat ini, saudaraku, maka minyak urapan ini juga ada. Namun sifatnya tentu tidak sama seperti minyak kudus yang Bapak Yahweh perintahkan kepada Mose untuk membuat minyak urapan ini, saudaraku. Minyak urapan yang kita pakai saat ini adalah minyak urapan minyak yang tentunya minyak zaitun, dan kita doakan, saudaraku. Namun minyak itu tidak menggunakan campuran-campuran, dan kita percaya dengan iman memiliki otoritas menjadi minyak urapan, saudaraku. Yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, dan suatu pengetahuan bagi kita bahwa minyak urapan ini fungsinya adalah untuk mengurapi perkakas-perkakas di Bait Elohim pada waktu itu. Dan yang kedua adalah mengurapi Harun dan anak-anaknya, saudaraku. Dan minyak urapan ini memiliki fungsi, yaitu setiap yang tersentuh dengannya maka menjadi kudus. Sehingga di zaman kita saat ini minyak urapan ini juga digunakan untuk kita mengurapi rumah-rumah baru seperti itu, saudara, karena itu perkakas, saudaraku, dan itu memang masih relevan. Namun yang menjadi pengetahuan dan renungan bagi kita bahwa minyak urapan ini tidak boleh disentuh ke tubuh, saudaraku. Hal ini tertulis di dalam Keluaran 30 ayat 32-nya yang berkata demikian, minyak ini tidak boleh dioleskan pada tubuh manusia, dan engkau tidak boleh membuat seperti ini dengan ukuran ramuannya. Ini suatu kekudusan, inilah kekudusan bagimu. Jadi, saudaraku, minyak urapan itu tidak boleh disentuhkan ke bagian tubuh, artinya tubuh yang di luar daripada tubuh saat diurapi. Bila diurapi tentu disentuhkan dari kepala, saudaraku. Minyak urapan itu disentuhkan dari kepala. Namun minyak urapan itu tidak boleh disentuhkan ke tubuh. Contohnya bila ada yang kakinya sakit, dikasih minyak urapan seperti itu, saudaraku. Kitab suci tidak mengajarkan seperti itu. Di dalam kitab Yakobus juga memang dikatakan di Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5 ayat 14 berkata demikian, saudaraku, tentang minyak urapan. Adalah seorang dari antara kamu yang menderita sakit, biarlah dia memanggil para tua-tua gereja, dan biarlah mereka berdoa baginya seraya mengurapinya dengan minyak dalam nama Yahweh. Saudaraku,
Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita mengurapi orang yang sakit dengan minyak. Namun diurapi bukan minyaknya itu dioles kepada bagian tubuh yang sakit, karena itu tidak sesuai dengan firman di dalam kitab Keluaran 30 ayat 32 ini, saudaraku. Namun minyak itu dioleskan untuk mengurapi, berarti mengurapinya dari di atas kepala, saudaraku. Saat orang yang sakit itu didoakan, kemudian minyak diberikan, dikasih di atas kepala untuk mengurapi orang itu. Bukan minyak urapan itu dioleskan ke bagian tubuh yang sakit, demikian, saudaraku. Ternyata kitab suci tidak mengajarkan seperti itu, saudaraku. Dan adanya suatu komoditas yang mengajarkan seperti itu, bahwa ada yang sakit ambil minyak urapan dioleskan di kakinya, saudaraku. Bahkan ada yang minyak urapan sampai diminum, saudaraku. Tentu itu tidak sesuai dengan kitab suci kita, saudaraku. Dan itu merupakan bertentangan dengan kitab suci, dan tentu itu hanya sifatnya sesuatu hal yang memotivasi diri saja, saudaraku. Namun kitab suci tidak berkata seperti itu. Baik di kitab Keluaran 30 ayat 32 yang melarang minyak urapan dioleskan di tubuh, dan untuk di kitab Yakobus 5 ayat 14 ini memang di sini dikatakan minyak, bukan minyak urapan, saudaraku. Dan di sini dikatakan dengan minyak dalam nama Yahweh, berarti bukan khusus minyak urapan, tapi hanya minyak, karena minyak urapan memang memiliki suatu ramuan-ramuan yang harus dicampur di dalam minyak zaitun. Namun ini hanya sebuah minyak, dan minyak ini tentu bisa bentuk apapun. Kita kembalikan, saudaraku, sesuai dengan dasar firman ini untuk kita memperlakukan minyak-minyak yang ada, yang memang bisa kita gunakan untuk menguduskan, baik itu perkakas-perkakas dan juga bisa rumah atau perkakas lainnya untuk menguduskannya, perkakas-perkakas yang kita gunakan di Kehilat, demikian, saudaraku, atau perkakas lainnya. Demikian juga peran daripada minyak bisa digunakan untuk mengurapi orang yang sakit, saudaraku, atau mengurapi orang tertentu dengan bentuknya mengurapi, bukan digunakan minyak itu untuk mengoleskan kepada daerah yang sakit, karena itu tidak ada di dalam firman, saudaraku. Mari, saudaraku, kita lakukan memang apa yang tertulis di dalam kitab suci kita, dan tentu Bapak Yahweh memerintahkan seperti itu, memiliki kuasa dan otoritas, dan setiap minyak yang dioleskan, firman mengatakan, maka hal itu menjadi kudus, saudaraku. Dan tentu hal yang sama juga kita imani, bahwa minyak yang kita gunakan saat ini, setiap kita mengoleskannya memiliki otoritas urapan dan memiliki kekudusan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman, dan kita mau lakukan hukum perintah ketetapan Bapa Yahweh sesuai dengan firman-Nya. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, dan apa yang kita lakukan semuanya menjadi berhasil, dan janji firman hidup kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh untuk kemuliaannya. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.